Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 materi peradaban Mesir kuno. Kami akan mempresentasikan hasil kajian kami pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Nama saya Kinanti Destiara. Saya Anissa Sulfidaya. Saya Gilang Ahmadudillah. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudara Kinanti. Silakan Saudara Kinanti. Kelahiran peradaban Mesir kuno. Mesir kuno merupakan peradaban besar yang terletak di sebelah timur Laut Afrika, tepatnya di sepanjang lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno telah berkembang jauh sebelum peradaban kuno Yunani, Romawi, dan Mesopotamia lahir. Peradaban Mesir kuno memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Peradaban ini dimulai sekitar tahun 3150 sebelum Masehi dengan adanya persatuan kelompok-kelompok yang ada di lembah Sungai Nil setelah Menes berhasil mesatukan masyarakat Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Kemudian berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing ditandai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal dengan periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, perkembangan peradaban Mesir kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat tentunya selalu diikuti oleh kemajuan teknologi, seperti pada masa masyarakat Mesir kuno yang berhasil menciptakan alat transportasi berupa perahu untuk keperluan pelayaran dan perdagangan. Mereka berhasil membuat perahu yang dapat melintasi Sungai Nil dengan sangat baik dan juga kokoh. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Mesir saat itu dilakukan oleh para pendeta dan imam. Mereka yang berhasil membuktikan keahliannya akan menduduki kelas sosial yang sangat terhormat dan dibebaskan dari kerja kasar. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha untuk masuk dalam kelas tersebut. Para pendeta itu memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan teknologi, sosial, dan politiknya. Bukti peradaban tinggi Mesir kuno lainnya adalah sistem penanggalan, yang saat itu belum banyak digunakan oleh peradaban lain. Sistem penanggalan yang digunakan ada 3, yaitu penanggalan pertanian untuk menentukan masa bercocok tanam dan masa panen, penanggalan bintang, dan penanggalan bulan. Oke, setelah mengenal proses kelahiran dan proses perkembangan peradaban Mesir kuno, selanjutnya kita akan mengetahui hasil kebudayaan dari peradaban Mesir kuno. Materi hasil kebudayaan akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kebudayaan peradaban Mesir kuno. Peninggalan zaman Mesir kuno ini telah banyak ditemukan benda-benda dan peninggalan-peninggalan yang merupakan hasil-hasil dari kebudayaan masyarakat Mesir kuno. Kebudayaan Mesir kuno ini erat hubungannya dengan daerah Sungai Nil dan sistem kepercayaan masyarakatnya. Yang pertama, tulisan hieroglif. Masyarakat Mesir kuno telah mengenal tulisan yang disebut hieroglif. Tulisan ini dituliskan di papirus yang merupakan lembar-lembaran semacam kertas. Tulisan-tulisan Mesir kuno ini juga dipahatkan pada dinding piramid, obelisk, dan lain-lain. Yang kedua, yang terkenal yaitu piramida. Piramida adalah bangunan berbentuk segitiga yang bertingkat-tingkat. Bangunan ini gunanya sebagai tempat penyimpanan mayat yang telah dimumifikasi atau dibalsam. Piramida ini merupakan bangunan raksasa yang terbuat dari batu besar. Di
Di depan piramida itu juga terletak patung batu yang berbentuk singa berkepala manusia. Ya, selanjutnya Sphinx. Sphinx merupakan patung seekor singa berkepala manusia yang didirikan di depan sebuah piramida. Fungsinya sebagai penjaga piramid dari gangguan roh jahat. Sphinx itu juga merupakan lambang kekuasaan dan pemerintahan dari seorang raja Mesir yang dimakamkan di piramida itu. Nah, selanjutnya ada Obelix. Obelix adalah sebuah tugu batu yang didirikan masyarakat Mesir untuk memuja para dewa, yaitu seperti Amon-Ra. Nah, terakhir adalah mumi. Nggak terkenal sekali mumi. Mumi adalah mayat yang dibalsem dengan ramuan-ramuan atau mayat yang diawetkan. Mumi ini kemudian dimakamkan di dalam piramid. Mayat yang dimumifikasi jasadnya tidak rusak walaupun telah berumur ribuan tahun. Pengawetan mayat ini sejalan dengan filsafat bangsa Mesir kuno, yaitu selama manusia yang meninggal masih utuh jasadnya, ia akan hidup terus. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Gilang terkait hasil kebudayaan yang dijelaskan secara jelas, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu proses kehancuran peradaban Mesir kuno yang akan dijelaskan oleh saudara Anissa. Silakan Anissa. Saya akan menjelaskan tentang kehancuran peradaban Mesir kuno. Kehancuran peradaban Mesir kuno disebabkan oleh politik, di mana dinasti Ptolemeus menjadi sebab utama keruntuhan Mesir kuno saat itu. Pemberontakan masyarakat terjadi di mana-mana. Banyak pejabat yang memerintah sendiri, akibatnya kerajaan Mesir kuno menjadi sangat lemah ketika kerajaan ini diserang oleh bangsa lain hingga mereka tidak mampu mempertahankan kerajaannya. Kemudian ada juga terjadinya letusan gunung berapi. Runtuhnya Mesir kuno disebabkan oleh abu penghalang matahari yang disemburkan oleh gunung-gunung berapi. Pada lebih 2000 tahun, sumber mata air di Sungai Nil sehingga memicu runtuhnya Mesir kuno. Para peneliti melalui jurnal Nature Communications ada letusan-letusan pada abad ke-3 dan 1 SM yang termasuk salah satu yang paling besar dalam 2500 tahun terakhir. Eropa itu terjadi bersamaan dengan gagal panen, pemberontakan skala besar dan mundurnya pasukan Mesir dari medan perang. Dan peradaban Mesir kuno juga mengalami kemunduran akibat serangan dari bangsa Hyksos. Dalam perkembangan selanjutnya, peradaban Mesir kuno mengalami keruntuhan yang diakibatkan oleh sejumlah faktor. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.